Hi gengs, selamat datang di channel Nyingsieunan. Apa kabar buat kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini Nyingsieunan akan membahas sebuah cerita mistis yang berjudul Ayah dan Aku. Kita akan melanjutkan cerita Adit, namun kali ini berbeda. Di cerita Adit ini flashback ke ayahnya, Adit yang masih hidup, agar kalian bisa mengerti dengan cerita kemarin yang berjudul Angkot Jemputan. Oke lah, daripada kelamaan, mari kita gaskan ke pembahasannya. Di tahun 2005, Adit mau ikut ayah. Pak Mulyana bertanya pada anaknya yang baru berumur 8 tahun. Mau, tapi beliin ciki ya ayah. Aditya suka sekali ikut ayahnya narik angkot. Sebenarnya Pak Mulyana enggan mengajak Adit karena dia pasti akan pulang dini hari. Tapi mimpi itu jelas, sebuah wasiat yang tidak bisa diabaikan ataupun ditolak. Seperti dulu ayahnya Pak Mulyana atau kakeknya Aditya mewariskan pada dirinya pemukaan kembali mata batin. Ayah, dia minta naik. Adit menunjuk keluar angkot yang melewati pinggiran hutan, tempat di mana mimpi terlebih dulu membawa Pak Mulyana ke dalam hutan. Pak Mulyana memberhentikan laju kendaraan dan membiarkan makhluk itu masuk. Mau kemana, Nek? Pak Mulyana bertanya. Bau melati semerbak di mobilnya. Nenek dengan kebaya hijau dan kain jarik yang dililit sebagai roknya terkekeh, udara sekitar menjadi lebih dingin. Selain karena nenek itu, mungkin karena udah jam 1 malam juga. Itu ada lagi ayah. Adit menunjuk keluar. Kali ini anak kecil berdiri di pinggir sawah. Setelah hutan ada persawahan membentang. Sebenarnya ini bukan trayek angkotnya Pak Mulyana, tapi dia harus ke sini karena tugas Pak Mulyana tidak memberhentikan angkotnya. Kenapa nggak berhenti ayah? Aditya bertanya. Dia jin yang menyamar nak. Jangan hiraukan dia. Melihatmu makanya dia keluar. Nenek ini juga jin. Aditya bertanya. Dia jiwa yang tersesat. Mari kita bantu dia pulang nak. Pak Mulyana mengajak Adit untuk kesekian kali mengantar pulang jiwa yang tersesat. Nenek, pulangnya kemana? Nenek yang duduk di bangku paling belakang angkot Pak Mulyana menengok. Kepalanya berputar, sedangkan badannya masih di tempat yang sama. Bibirnya tersenyum lebar melewati batas garis yang seharusnya, lalu keluar darah dari garis bibir itu. Dia enggak akan takut. Dia udah biasa lihat hal seperti yang kamu tunjukkan. Pak Mulyana menegur nenek itu yang mencoba menakuti Adit. Pulang nih, anak cucumu menunggu, kasihan mereka. Sekali lagi Pak Mulyana membujuk. Tohoyong uih, nenek itu menjawab, kepalanya masih aja menatap Adit. Kunaon? Pak Mulyana bertanya. Cincang keling manuk cingkleng cideten, plos kakolong bapak satar bulanang, kang deng dek buah kopi raranggayan, ken anu dewek ulah pasti diheureyan. Cincang keling manuk cingkleng cideten, plos kakolong bapak satar bulanang. Nini bernyanyi lagu Cincang Keling dengan nada yang begitu menyayat hati. Biasanya lagu ini dinyanyikan dengan nada riang oleh anak-anak. Upami teu hoyong uih teras bade ka mana? Pak Mulyana bertanya. Nuturkan anjan, nuturkan kasep. Pak Mulyana memberhentikan laju kendaraannya dan berbicara. Abdi teu bisa ngajak anjeun, incu ngantosan di bumi, hayu uihnya. Mana teu nyosaha aing? Nenek itu berubah menjadi kasar. Tubuhnya membesar. Rambut putihnya semula tersanggur rapih menjadi berantakan. Kebaya dan kain jariknya complang-campling. Adit, jangan lihat ke belakang ya. Ayah mau ngomong dulu sama Nini ini. Pak Mulyana ke bagian belakang mobil, tempat di mana biasanya penumpang duduk dengan formasi 4 dan 6. Mulyana menutup sekat yang memang dia pasang antara supir dan penumpang, sehingga Adit tidak bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Aditya menuruti untuk tetap di dalam dan tidak keluar.
Sementara Pamuliana duduk bersila di bagian belakang angkotnya berhadapan dengan Nini yang sudah berdiri dengan membungkuk karena tubuhnya yang berubah menjadi besar. Uih sareng abdi upami hoyong uih hayang jadi setan anu teu diterima bumi. Pamuliana mulai keras. Untuk berjaga-jaga, dia mengeluarkan keris mininya dan menaruh di telapak tangan. Keris itu menempel sempurna walau tidak digenggam. Nenek itu menegakkan wajahnya yang berukuran 3 kali lipat kepala orang dewasa. Bau melati berganti menjadi bau busuk darah menetes di lantai angkot. Bejakan Kak Incu, aing hayang aranjeun pae. Suara nenek itu berubah menjadi berat dan menyeramkan. Pamuliana masih berusaha tenang, walau saat ini nenek itu berusaha meraih lehernya dan mencekik dengan kencang. Pamuliana menempelkan keris pada kening nenek itu. Seketika dia kepanasan dan berlari ke ujung angkot. Tubuhnya berangsur kembali seperti semula. Hampura, Pamuliana meminta maaf dan mendekati nenek yang sudah duduk di pojok ketakutan. Wih Ni, Incu perantos ngalaman. Pamuliana mengelus kepala jiwa nenek yang terluka karena sakit hati oleh anak cucunya. Antarkan abdi bade uwi sareng anjen jeung Kasep. Nini Karti memiliki 2 orang putra yang sangat sukses. Dari 2 orang putra, dia memiliki 7 orang cucu. Nini Karti tinggal di pedalaman Bandung, sementara anak cucunya tinggal di kota besar, meninggalkan dia sendirian setelah sukses. Nini Karti kecewa karena untuk menjadikan anak-anaknya sukses, dia terpaksa melakukan pesugihan dengan tumbal suaminya sendiri. Tapi setelah sukses, kedua putranya meninggalkan dia sendirian. Karena marah dan sudah renta atas pengabaian anaknya, dia bersumpah akan membuat anak cucunya mati perlahan. Begitulah jiwa yang sudah tergadai pada iblis jahanam, maka tidak ada belas kasih sebagai seorang ibu di hatinya. Kemarahan membuatnya lupa bahwa bayi yang dulu dia lahirkan bisa saja sedang hilap dan lupa ibunya. Tidak seharusnya dia mengucap sumpah bala. Sementara anak cucunya menderita dan kembali pulang menemui dirinya. Nini Karti bahkan tidak bisa lagi melihat mereka dengan raganya. Karena sumpah yang dia ucapkan adalah sumpah bala yang mengorbankan si pemberi bala, yaitu dirinya sendiri. Dia tidak mati ataupun hidup. Dunia medis menyebutnya koma. Setelah jiwa Nini Karti pulang dan masuk ke tubuhnya, maka sakaratul maut menyambut diiringi pelepasan semua pegangan yang dia miliki. Lalu kembalilah jiwa dan raga pada Tuhan. Anak cucunya memohon maaf dan mulai memperbaiki diri, belajar dari kesalahan ibunya, dan menata hidup dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana Pamuliana bisa menolong Nini Karti? Itu karena dia bermimpi bertemu dengan suami dari Nini Karti yang meminta pertolongan, menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Maka disinilah dia sekarang, membawa pulang jiwa tersesat Nini Karti. Bagaimana suaminya bisa minta tolong? Karena di kalangan jiwa tersesat, nama Pamuliana sangat terkenal. Buat manusia dia hanya supir angkot, tapi buat mereka Pamuliana adalah orang mulia yang mau membantu dengan tulus. Setelah meninggalnya Pamuliana, maka nama Aditya lah yang menjadi begitu terkenal. Anak pemuda pandai yang tampan membantu mereka yang tersesat. Adit tidak takut. Suatu ketika masih di umurnya yang belum genap 10 tahun, Pamuliana bertanya, "Takut apa ayah?" Aditya memakan es krim yang dibelikan ayahnya sebelum mereka mulai narik angkot ke tempat buka trayek angkotnya. Tapi tempat di mana tugas menjemput harus dilaksanakan. Mereka, Pamuliana menunjuk sesosok yang berdarah dari ujung kepala hingga kakinya. Jin yang menyamar menjadi korban tabrakan. Enggak, kan udah sering lihat. Aditya memang terbiasa melihat yang lain dari bentuk manusia. Karena dari lahir memang dia sudah bisa melihat mereka. Tapi masih tetap pegang janji kan? Pamuliana memastikan. Iya, nggak boleh bilang sama ibu sama adek juga. Soalnya Adit beda, makanya nggak takut. Kalau ibu sama adek takut. Pintar kamu nak, ini rahasia Adit dan ayah ya.
ayahnya Aditya mengusap kepala Adit dan menciumnya. Adit, ayah tahu setelah ini, setelah kamu menggantikan ayah, pasti akan berat untukmu. Tapi sebisa mungkin Adit akan ayah ajari menghadapi mereka, memilah mereka dan mengantarkan mereka sampai pada tujuannya. Selain mental, Adit juga harus belajar ilmu bela diri ya. Karena mereka yang berjenis jin terkadang bisa menyentuh kita melalui orang yang mereka tumpangi. Lindungilah dirimu dengan agama dan ilmu bela diri. Jangan lupa mintalah perlindungan pada Tuhan. Nasihat Pak Mulyana saat itu memang tidak dimengerti Aditya kecil. Tapi setelah dewasa barulah Aditya mengerti kenapa ayahnya begitu keras dalam soal agama dan ilmu bela diri. Aditya kecil tumbuh lebih dewasa dibandingkan teman sebayanya. Aditya kecil menjadi pribadi riang dan tampan, tidak takut oleh hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Karena pemahaman yang baik diberikan oleh ayahnya, walau tetap setelah ayahnya meninggal, warisan pekerjaan di luar nalar yang diberikan ayahnya membuat ia syok dan sempat lupa pelatihan yang diberikan selama ini. Perlahan tapi pasti Aditya menjadi pribadi yang mirip bahkan lebih baik dari Pak Mulyana. Di kalangan mereka yang tak terlihat, Aditya dikenal dengan nama Kasep. Tak terasa tahun 2019. Hei, ada suara dari belakang tengkuknya itu. Aditya mengusap tengkuk lehernya. Lelaki itu mendekati Aditya. Dia duduk tepat di belakang bangku supir. Dia meniup-niup tengkuk Aditya dengan mulut birunya. Aditya berusaha untuk mengabaikan apa yang dilakukan lelaki itu, karena dia masuk ke mobil bahkan tanpa dipersilahkan. Dari jenisnya dialah paling jahil. Dia dikenal dengan nama Almir, jin paling iseng dan tentu saja menakutkan. Dia paling suka menakut-nakuti orang secara frontal, apalagi orang yang peka seperti Aditya. Kau tidak takut pergi ke tempat sepi seperti ini? Bukankah ini bangunan rumah tua? Untuk apa kau ke sini? Pulang saja. Jin iseng itu berbicara tepat di tengkuk Aditya. Dingin sekali rasanya, tapi dia tidak mudah diusir. Aditya keluar dari mobil. Saat ini dia memarkiri mobilnya di pelantaran rumah kosong yang memiliki bangunan yang sangat besar. Luas tempat kosong ini mencapai 1 hektar. Untuk mencapai bangunan dari gerbang masuk, kita harus berjalan sekitar 100 meter. Karena sudah tidak berpenghuni hampir 15 tahun, maka sepanjang jalan gerbang sampai bangunan ada banyak pohon besar menjulang yang hampir menutupi jalan. Gelap sekali, untung Aditya mengendarai angkot, jadi dia tidak perlu jalan kaki. Terbayang bagaimana mencengkamnya jika harus menjemput dengan berjalan kaki. Hei, kau yakin berani? Jin iseng itu sudah berada di samping Aditya. Lalu perlahan tangannya memegang bahu Aditya dan kakinya diangkat lalu ditekuk. Seketika Aditya menggendong jin itu. Karena kaget refleks Aditya mencoba melepaskan gendongan, tapi jin itu tertawa cekikikan karena memegang bahu Aditya dengan erat. Kakinya mengikat pinggang Aditya dengan kencang. Bisakah kau meninggalkanku sehari saja? Kenapa kau selalu ikut? Aditya kesal karena jin ini susah sekali diusir. Posisinya masih menggendong Aditya. Bukannya turun, jin ini menjulurkan lidahnya ke pipi Aditya dan menjilatnya dan sekali usapan. Aditya berteriak, sakit dan panas sekali rasanya. Belum masuk ke rumah kosong itu untuk menjemput. Kenapa harus hari ini juga sih jin iseng ini ikut numpang di angkot? Itu yang Aditya rasakan. Lepas atau kekeluarkan kerisku, Aditya kehilangan kesabaran. Kalau kau keluarkan kerismu, maka kawanku akan memburumu. Ingat, aku bukan satu dan aku akan mengikutimu sampai akhir hayat. Karena menaklukkanmu akan menjadikanku panglima setan. Kau harus pulang. Ingat, ibumu menunggu adikmu juga, pulanglah. Jin itu berbisik di telinga Aditya. Baiklah, jika kau ingin ku gendong, maka ikutilah bersamaku ke dalam. Aditya berjalan perlahan karena berat menggendong jin, tapi langkahnya takkan terhenti untuk menjemput tamu istimewa dari rumah ini.
tamu yang ayahnya gagal jemput setelah sekitar 5 kali dikunjungi sampai akhir hayat. Ayahnya Aditya tidak mampu membawa jiwa dari penghuni rumah kosong ini. Maka setelah 2 tahun Aditya bertugas menggantikan ayahnya. Saat inilah Aditya siap menghadapi. Selamat malam Nona, ayo pulang. Dan cerita pun berakhir. Bagaimana gengs cerita horor Aditya? Apakah serem ngagibrig? Bukankah edan cerita horor Aditya itu? Cukup sampai di sini saja pembahasannya, dan jangan lupa klik subrek agar kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Semoga ketemu di video berikutnya. Bye bye. Ah.